أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan bercerita tentang mengapa nama Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Penjelasan ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Penyebutan Dajjal dalam Al-Quran, para ulama bertanya-tanya tentang hikmah tidak disebutkan Dajjal secara jelas di dalam Al-Quran, padahal fitnahnya sangat besar. Demikian pula peringatan para nabi terhadapnya, juga perintah agar memohon perlindungan dari fitnahnya di dalam sholat. Mereka para ulama menjawabnya dengan berbagai jawaban di antaranya. Sebelum kita mulai video ini, bantu like, subscribe, agar semakin terus sebar luas kepada kaum muslimin lainnya. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah, sesungguhnya Dajjal diungkapkan di dalam kandungan lafaz al-ayat, yang artinya tanda-tanda, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Al-An'am ayat 158. Tanda-tanda yang dimaksud adalah Dajjal, terbitnya matahari dari barat, dan binatang melata. Semuanya diungkapkan dalam penafsiran ayat ini. Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang melata dari bumi. Jawaban para ulama yang kedua adalah, sesungguhnya Al-Quran menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Maka menyebutkan Masihul Huda sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi menyebutkan Masihud Dolalah. Dan kebiasaan orang Arab adalah merasa cukup dengan menyebutkan salah satu yang berlawanan, tanpa menyebutkan yang lainnya. Yang ketiga adalah, sesungguhnya dia, Dajjal, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman. Al-Mu'minun ayat ke-57. Sesungguhnya yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Dajjal. Ayat ini termasuk pengungkapan semua komponen untuk sebagian darinya. Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala berkata, maknanya adalah lebih besar dari penciptaan Dajjal ketika kaum Yahudi membesar-besarkannya. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, dan ini jika memang telah tetap merupakan sebaik-baiknya jawaban, maka termasuk tanggung jawab Nabi SAW untuk menjelaskannya. Jawaban keempat adalah, sesungguhnya Al-Quran tidak menyebutkan Dajjal secara jelas sebagai bentuk pelecehan terhadapnya, karena dia telah mengaku sebagai Tuhan, padahal dia adalah manusia, di mana keadaan sangat bertentangan dengan kemuliaan Rabb, keagungan, kesempurnaan, dan kesuciannya dari segala kekurangan. Karena Dajjal sangat hina di sisi Allah dan sangat kecil, sehingga tidak pantas untuk disandingkan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, para nabi memberikan peringatan akan kedatangannya, menjelaskan bahaya fitnahnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Sesungguhnya setiap para nabi telah memberikan peringatan akan kemunculannya dan memberikan peringatan terhadap fitnahnya. Jika ada bantahan terhadap ungkapan tersebut dengan pernyataan bahwa Al-Quran pun telah menyebutkan Fir'aun, padahal dia telah mengaku sebagai Tuhan yang disembah, maka jawabannya bahwa Fir'aun telah berlalu dan selesai. Hal ini disebutkan sebagai pelajaran bagi manusia. Adapun masalah Dajjal, maka sesungguhnya ia akan terjadi pada akhir zaman. Tidak disebutkannya hal ini dalam Al-Quran sebagai cobaan bagi manusia, padahal pengakuannya sebagai Tuhan lebih jelas
sehingga tidak perlu lagi diberikan perhatian atas kebatilannya, karena Dajjal sangat nampak kekurangannya, jelas keburukannya, dan kerendahannya lebih jelas dari pengakuan yang diserukannya. Maka Allah tidak mengungkapkannya di dalam Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui daripada hambanya yang beriman bahwa hal seperti ini tidak samar bagi mereka dan tidak menambah mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dikatakan oleh si pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Demi Allah, sungguh aku semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Terkadang sesuatu yang tidak disebutkan karena telah jelas, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit menjelang kematiannya tidak menuliskan surat bahwa yang akan menggantikannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena hal itu memang sudah jelas. Hal itu disebabkan kedudukan Abu Bakar yang agung di sisi para sahabat radhiyallahu anhuma. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengungkapkan bahwa pertanyaan mengenai tidak adanya penyebutan secara jelas tentang Dajjal di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran, sedangkan fitnah mereka dekat dengan fitnah Dajjal. Demikianlah berbagai jawaban dari para ulama tentang mengapa nama Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumallahu khairan.